Terima kasih untuk setiap hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kejadian-kejadian yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap dengarkan apa yang Kau mau katakan. Berikan hikmat-Mu kepada setiap kami. Untuk kami bisa ngerti akan perkataan-Mu. Untuk kami bisa ngerti Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Dari awal hingga sampai akhirnya. Dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara? Ya, luar biasa baik, luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan dong ya. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Oke. Ya, kita akan buka Alkitab kita dalam Markus langsung saja ya, capcus. Yuk ya. Markus 13 kita akan membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-37. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Oke, Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37 ya. Markus 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacanya, saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Pagi hari ini kita bersama akan belajar tentang tetap menantikan kedatangan Tuhan dalam kewaspadaan. Kalau di slide yang pertama ya, ini ada satu lagu yang sangat
bukan sangat lama ya, tapi lagu lama. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara di sini yang mengetahuinya. Ini lagunya punya siapa? Wah, ya Iwan Fals, wah luar biasa Bu Christine ya, hafal. Padahal saya mengharap itu Pak Ares loh yang jawab loh ya. Tapi rupanya saya zong ya. Oke. Ya, aku menanti seorang kekasih yang baik hati ya. Kalau namanya menanti seorang kekasih, kita tahu pasti bahwa kekasih hati kita, pacar kita ya, itu pasti akan datang. Apalagi kalau udah janjian ya, kecuali kalau nggak ada janji dulu gitu, kalau ngedit apa tiba-tiba ayo dong ketemu di sini dan sebagainya bla bla bla. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau yang namanya sudah janjian, pasti akan ketemu. Pasti akan tahu, oh ya, dia jam segini pasti akan datang. Ada satu kepastian. Sama juga ketika seorang murid mengerjakan akan soal-soal, mengerjakan akan tugasnya, apalagi besok anak-anak itu penilaian akhir semester ya, atau PAS. Anak-anak sudah tahu, oh ya besok aku mau ujian. Sudah dikasih nih kisi-kisi sama guruku. Sudah dikasih nih ibaratnya apa ya, kayak rambu-rambunya besok yang keluar, misalnya bab 1 sampai 10. Ya, terutama kamu belajar di bab yang ke-5 sampai ke-6 misalnya seperti itu. Anak-anak tahu. Tapi ketika kita membaca akan Markus 13 tadi, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Murid-muridnya juga nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kalau murid-murid saya tahu, oh ya besok ulangan, besok ujian akhir semester. Miss Novi sudah kasih rambu-rambu seperti ini, mereka senang. Belajarnya enak, kenapa? Karena sudah ada rambu-rambunya, sudah dikasih tahu. Nah, kita dikasih tahu hanya tanda-tandanya. Makanya kenapa pagi hari ini tetap menantikan kedatangan Tuhan dalam kewaspadaan. Ada dua hal yang kita mau belajar bersama-sama. Bagian yang pertama yaitu bijaksana dalam membaca tanda-tanda zaman. Dan yang kedua adalah waspada dan berjaga-jaga. Bagian pertama, bijaksana dalam membaca tanda-tanda zaman. Kita mau kembali ke Alkitab. Kita lihat di ayat yang ke-33 dan ayat 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bijaksana dalam membaca yang namanya tanda-tanda zaman. Kita enak sebenarnya Bapak Ibu, dibandingkan mungkin orang-orang yang di luar sana. Kenapa? Karena semuanya sudah Tuhan tuliskan di sini. Rahasia-rahasianya sudah ada di sini. Kita cuman hanya melihat saja, oh tanda-tandanya seperti ini. Walaupun ketika kita melihat tanda-tanda zaman, jangan sampai kemudian kita menjadi disesatkan oleh orang. Ini beberapa tahun yang lalu muncul yang namanya ajarannya Lia Eden ya. Bagaimana, sangar. Bahasa Indonesianya apa ya? Hebat pokoknya ya, heboh. Dia bisa bikin orang-orang pengikutnya menjadi betul-betul nurut begitu. Jual semua yang kamu punya. Bahkan saking orang itu ngebetnya pengen tahu kapan itu kiamat itu datang. Kapan itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maka sinias Hollywood pun membuat berbagai macam film yang intinya menceritakan tentang yang namanya akhir zaman. Ada Armageddon, ada 2012 yang disesuaikan dengan tanggalannya suku Maya. Terus kemudian ada yang namanya film lagi yang namanya San Andreas. Yang paling heboh memang yang 2012 ya Bapak Ibu ya. Yang saya ingat itu booming dan bombastis. Bahkan ya ada banyak sekali ajaran, tahun sekian, bulan sekian, pas jam sekian, itulah kiamat. Matahari akan bertabrakan dengan bumi. Semuanya orbit-orbit akan kacau. Jangan tertipu dengan segala macam ramalan tentang akhir zaman. Hati-hati, makanya kenapa Tuhan juga mengatakan kepada kita berjaga-jaga, waspada. Kalau kita waspada kita pasti ngerti. Ada banyak sekali ajaran di luar sana mengenai akhir zaman. Tapi Bapak, Ibu, dan saya juga
Ini sudah ada di dalam Alkitab kita. Tuhan sudah menceritakan semua tanda-tanda yang ada. Belajar dari segala tanda-tanda yang ada yang di dalam Alkitab. Sehingga kita tahu kapan Tuhan datang. Terus kenapa kita harus bersiap-siap? Nelayan dan juga petani ketika mereka mau melakukan pekerjaannya, mereka membaca akan cuaca dan musim. Makanya kenapa kita harus membaca yang namanya tanda-tanda zaman. Supaya kita tahu Bapak Ibu. Karena seorang nelayan, dia pasti tidak akan melaut pada waktu musim angin barat. Kenapa? Karena kalau dia melaut pada musim angin barat, dia gak akan dapat tangkapan ikan yang besar. Dapat sih, tapi cuma sedikit. Lebih seringnya malah gak dapat. Kenapa? Karena tantangannya adalah ombak yang besar, angin yang luar biasa gede yang menghantam akan kapal dari nelayan ini. Sebaliknya, sebaik juga seorang petani ketika dia mau melakukan pekerjaannya, ketika dia mau menanam, dia tahu oh ini musim penghujan. Gak mungkin dia akan menanam tembakau. Bisa bobor dia ya, rugi bandar gitu ya istilahnya. Karena gak mungkin untuk tembakau itu tumbuh dengan subur pada waktu musim hujan, rugi banget. Dan biasanya itu yang kalau ibu-ibu rumah tangga itu bawang merah itu ya, itu kalau musim hujan, waduh. Makanya kenapa kita juga harus secerdik nelayan dan juga petani dalam membaca segala tanda-tanda zaman yang ada. Harus waspada, jangan disesatkan dengan segala pengajaran-pengajaran yang di luar sana. Harus waspada dan juga berjaga-jaga. Saya umpamakan di sini seperti seorang tentara ya, yang bawa senapan dan dia berdiri di atap gedung. Sudah ada tugas buat dia untuk menjaga keamanan yang ada. Dan kalau dia lengah, pasti luar biasa. Jangankan yang bawa senapan, orang kalau namanya tentara lagi jaga di pos di depan, itu pasti nggak boleh tidur. Pasti harus berdiri dengan tegap, karena pasti saya lihat gitu ya. Kalau misalkan pas kita lewat entahkah itu di Kodam ataupun entahkah itu di BR ya, ataupun mungkin di Brimob gitu, pasti ada yang jaga di depan. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau penjaganya itu merem, set gitu, musuhnya datang, selesai semuanya. Waspada bukan berarti terus kemudian menjadikan kita jadi sudah deh, toh Tuhan nggak datang sampai sekarang, aku sudah waspada, tapi Tuhan tetap aja nggak datang, terus kemudian mengendurkan akan kewaspadaannya. Waspada itu kita harus hati-hati, harus siap siaga, dan tentunya karena kita orang percaya, kita juga harus ngerti, oh Tuhan itu minta aku seperti ini. Oh Tuhan itu minta aku untuk aku bisa pandai membaca tanda-tanda zaman akan datangnya Tuhan untuk kali yang kedua. Jadi aku harus bersiap-siap supaya aku tidak seperti gadis yang bodoh. Tidak melakukan kekonyolan seperti mereka. Minggu yang lalu kita diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman ya, tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kitanya pasti lebih memilih yang bijaksana dong. Ya kan? Karena dia prepare semuanya, mempersiapkan semuanya. Tuhan bicara kepada kita pagi hari ini, kepada kita semuanya yang hadir hari ini, bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan baik ketika kita melihat segala tanda-tanda zaman itu semakin lama semakin dekat. Kita tahu bagaimana perkembangan COVID sekarang ini. Saya dengar di Inggris itu di lockdown untuk yang kedua. Dan pasiennya atau penderitanya justru lebih banyak lagi. Ada yang sempat, Bu, kalau Indonesia kapan? Aduh jangan dong. Jangan sampai gitu ya. COVID itu menghancurkan tidak hanya di luar sana. Di Indonesia tidak ada yang tidak kena. Pendidikan, ekonomi, wah parah. Bagaimana kita tahu bahwa
pengusaha itu juga puyengnya minta ampun. Jadi kalau yang pekerja seperti saya, ya, saya yang guru, saya kan bekerja berarti. Saya pusing, pimpinan saya lebih pusing Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu yang bekerja di kantor, jangan dikira bosnya di kantor juga gak pusing, mumetnya luar biasa. Dan kita sering ya, bukan beberapa kali kita dengarkan bagaimana Bu Christine yang juga berjuang sedemikian rupa untuk supaya tetap survive. Corona menghancurkan segalanya. Tapi corona jangan menghancurkan iman kita. Amin. Jangan menghancurkan akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Waspada boleh dengan segala keberadaan virus-virus yang ada di luar sana ya. Kita pakai masker, kita cuci tangan, apalagi setelah bepergian atau ketika kita mau makan begitu ya. Saya akui suami saya itu lebih taat daripada saya Bapak Ibu. Kalau mau makan, misalkan di rumah gitu mau ngambil makanan, cuci tangan dulu. Terus gak langsung asal comot gitu aja ya, pakai tisu. Kalau saya yang penting pokoknya saya berasa tangan saya bersih ya udah saya ambil aja. Nah itu bukan contoh yang baik Bapak Ibu. Taat kepada aturan. Tapi ketika kita taat kepada aturan, saking waspadanya kita, akhirnya malah kita jadi parno. Duh nanti kalau misalkan aku ketemu si A si B, kalau pas ibadah hari Minggu gimana? Mendingan aku di rumah aja. Boleh ibadah di rumah Bapak Ibu, boleh. Kalau memang kondisi badannya sedang tidak enak. Karena pasti berbahaya dong buat yang lainnya, ya kan? Tapi kalau badannya sehat, segar, dan kita melaksanakan semuanya dengan baik, ya kita pergi ke gereja. Saking waspadanya seperti yang saya tadi bilang, jadi parno. Pergi ke gereja enggak, tapi ke mall iya, piknik iya. Itu yang saya heran. Loh ini ke gereja enggak, tapi sepedaan. Kan bisa habis pulang dari gereja. Apakah kita mau kehidupannya perekonomiannya kita yang sudah diberkati Tuhan di masa pandemi dihancurkan sedemikian rupa? Kenapa? Karena kita nggak jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Justru di masa pandemi seperti sekarang, ini adalah masa-masa di mana kita harus semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, menjaga kewaspadanya sampai tingkat tinggi. Karena begitu kita sampai tingkat tinggi, kita tahu Tuhan akan suruh kita kemana, Tuhan minta kita berbuat apa, kita pasti akan ngerti Bapak Ibu. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat yang luar biasa. Karena itu yang Tuhan mau. Kita sudah belajar minggu kemarin, bagaimana supaya kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itu yang akan menuntun kita. Tuhan minta kita supaya kita waspada. Tapi jangan sampai justru karena kewaspadaan itu justru akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Loh Tuhan minta supaya aku waspada. Ya sudah aku duduk diam di rumah saja menikmati siaran secara live streaming. Kalau kita hubungan baik kita dengan Tuhan jernih, sejernih air mineral, sejenis air pegunungan, maka kita akan tahu Bapak Ibu, kita harus berbuat apa, kita harus ngapain, kita pasti ngerti, kita pasti paham. Ke gereja parno, ke pasar enggak, padahal di pasar unjel-unjelan, sok-sokan, piye kuwi jajal. Kadang-kadang para pedagang itu pakai maskernya enggak di sini, pakai maskernya di leher. Atau yang lebih dahsyat lagi kalau pakai face shield-nya di atas. Padahal harusnya pakainya di depan. Justru dengan keadaan dan kondisi yang menjepit kita, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan mau semakin dekat lagi ini. Gunakan waktu-waktu ini untuk kita semakin dekat ke Tuhan, untuk menjalin hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan dengan luar biasa.
Dengarkan apa kata firman Tuhan, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang bicara. Semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, kita akan ngerti, kita akan tahu Tuhan membawa kita kemana. Sehingga membuat kita pasti tidak akan salah langkah. Jangan biarkan kita hancur-hancuran dulu, baru kemudian kita ingat Tuhan. Iya, kalau hancurnya gitu kita masih kasih nafas. Kalau hancurnya kemudian bablas, gimana coba? Ya kan? Tetap menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh kewaspadaan. Kita sudah ngerti, kita sudah paham, kita sudah tahu, kita membaca akan gejala-gejala yang ada. Bagaimana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Biar dengan segala kewaspadaan yang ada, membuat kita menjadi lebih wise, menjadi lebih berhikmat lagi. Oh Tuhan, ini waktunya buat aku untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ini saatnya untuk aku lebih berpegang erat kepada Tuhan. Sehingga ketika aku menaikkan pujian, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Itu tidak hanya lip service aja. Tapi betul-betul kita hidupi, apalagi di masa seperti sekarang. Tidak ada yang tidak merasa susah. Karena semuanya merasakan hantaman badai corona yang luar biasa. Saya percaya kedatangan Tuhan semakin dekat. Ini waktunya buat saya, ini waktunya buat Bapak, Ibu, dan saudara semuanya untuk mengubah akan kehidupan kita. Yang kemarin-kemarin sudah lupakan. Yang penting hari ini aku mau berubah, aku mau lebih dekat ke Tuhan, aku mau lebih mencari akan hadirat Tuhan. Aku mau tahu Tuhan pengen-Mu tuh apa dalam hidupku. Dan buat aku untuk selalu waspada. Buat aku untuk selalu dan tetap untuk menunggu Engkau dengan penuh kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita.